kisah nyata akhir zaman ketika salah satu pelayan di pondok pesantren Darul Mustofanya Habib Umar bin Hafid tempo dulu, zaman-zaman awal gitu ya, saya dengar ceramah ini dari Habib Umar zaman dulu, salah satu pelayannya meninggal dunia. Nah malamnya itu sesama pelayan yang teman satu kamar mimpi ya pemirsa, mimpi jangan diremehkan mimpi. Nabi Yusuf itu semua riwayat hidupnya dalam mimpi ya, Nabi Yusuf itu semua riwayat hidupnya dalam mimpi. Mukjizatnya Nabi Yusuf takwil mimpi. Jadi kalau ada kiai, habib, ustadz cerita mimpi yang sahih, kamu mengatakan mimpi kok dibuat dalil, Al-Quran tuh pakai mimpi jadi dalil. Imam Bukhari menjadikan mimpi sebagai sesuatu yang penting sehingga dimasukkan di dalam Sahih Bukhari. Nabi SAW bersabda, ru'yatul mu'min, mimpi seorang mukmin 1/46 bagian dari kenabian. Jadi kalau ada kiai, habib, ustadz cerita mimpi, kamu meremehkan syariat Islam. Ngeri. Ya, sebelum diremehkan tak dalil semua. Mimpi yang mantap, berarti mimpinya orang soleh, mimpinya ulama itu penting. Nah, dalam mimpinya tadi ketemu sama temennya yang Al-Baturu tadi ya, khodim. Kelasnya kelas khodim, bukan kiai, habib, ustadz, guru, ajengan, bukan syekh, khodim. Bagian ngepel, bagian nyetrika, bagian nyuci, bagian masak di pondok. Dilihat kok pakaiannya ulama. Di alam mimpi itu pakaiannya raja-raja, jubah-jubah yang indah-indah luar biasa. Ya bingung tuh ya, cek ganteng nih koncoku nih, kok bagus betul. Maka ditanya, apa yang kamu dapatkan di alam sana? Jawabannya tambah gak jawab. Jawabannya itu merintah dulu, kamu lanjutkan jadi pelayan di pondok ini. Kenapa begitu? Karena sejak saya meninggal sampai hari ini gak ketemu mungkar nakir. Nah kok iso? Iya, ketika jenazah saya diletakkan di masjid untuk disolatkan, santri-santri yang nyantri di pondok ini itu kan leluhurnya banyak yang keturunan Nabi Muhammad SAW. Guru-guru yang ngajar leluhurnya juga keturunan Nabi Muhammad SAW. Maka begitu saya ini mau disolatkan, maka leluhurnya santri-santri yang di sini dan leluhurnya guru-guru yang di sini yang sudah meninggal dunia, semuanya rohnya datang menyolatkan saya. Karena saya ngewangi gampang anak cucunya belajar dan mengajar. Masak nyuci, ngepel. Coba kalau santri harus nyuci, santri harus ngepel, belajarnya kapan gitu? Kalau kiainya suruh ngepel, suruh nyuci itu ya ngajarnya kapan gitu? Nah ini bagian khodimnya ini akhirnya dilayani gantian. Begitu jenazah diletakkan di masjid, kata beliau, ruh saya dijemput, disolatkan, setelah itu ruh saya dijemput, diajak ke alam kubur. Sampai hari ini saya udah dikubur tapi tidak pernah ditanya mungkar wa nakir. Kenapa? Karena beliau berkata, yang satu ini jangan ditanya. Ini namanya syafaatnya ulama. Jadi kalau kelasnya menghadapi mungkar wa nakir itu insya Allah gak usah sampai ke Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Ulama umati ke Anbiya Bani Israel. Nah Kanjeng Nabi ini SAW syafaatnya ya juga diharapkan sangat, tapi nanti dulu. Masa urusan kecil-kecil Kanjeng Nabi SAW, yang urusannya besar-besar. Makanya Rasul bersabda, syafaati li ahlil kabair min ummati. Allahumma shalli wa sallim.